Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wa'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta didik, teman-teman yang berbahagia, dan juga para pendamping, tentunya para wali peserta didik atau dulu istilahnya adalah para wali murid yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah semua. Mari kita bersama awalan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah di lisan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pagi hari ini kita sekalian diberi oleh Allah beberapa kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat. Hari ini kita dapat bermuajalah lewat media yang sekarang ini mau tidak mau kita harus mengikutinya, melaksanakannya acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan beberapa lagi kenikmatannya sehingga kita dapat mengikuti, menjadi peserta didik yang baik yang akan terlaksana atau yang akan dimulai di Mandemak ini. Mulai detik ini kalian sudah menjadi peserta didik di Mandemak, meskipun baru kali ini kita ketemu, ya karena memang inilah masa yang disebut masa tamat. Oleh karena itu syukur alhamdulillah, sekali lagi mari kita bersama-sama aturkan kepada Allah SWT. Kemudian sholawat kepada baginda Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap menjadi umatnya besok telah mendapatkan syafaatnya Muhammad. Anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi perkenalan di Mandemak ini dengan yang pertama adalah tentang madrasah aliyah negeri Demak. Perlu diketahui atau anak-anak sekalian yang sudah bersekolah bahasa Jawa pernah menimba ilmu di madrasah tidak asing lagi, tidak heran apa itu madrasah. Tapi bagi yang baru kenal madrasah sebetulnya itu diambil dari madrasatun kata dasarnya. Madrasah ini merupakan jembatan antara pesantren dan sekolah. Madrasah, sekolah, pesantren. Dulu pada masa penjajahan di Indonesia itu pendidikan yang ada adalah pesantren dan sekolah. Maka kalau di pesantren pada saat itu akan mencetak para kiai-kiai. Kemudian kalau sekolah mereka akan mencetak para kiai pada saat itu. Oleh karena itu untuk menjembatani adanya kedua lembaga pendidikan tersebut, maka berdirilah ada yang namanya madrasah. Ini yang mengadopsi dari segi ilmu pengetahuan akan mengambil ilmu dari sekolah, dan dari segi religius akan mengambil dari pesantren. Oleh karena itu madrasah ini menjadi lembaga yang komplit, bisa dari pesantren dan bisa dari sekolah. Anak-anak sekalian, kemudian Mandemak ini bila kita lihat secara historis, Man ini adalah madrasah yang dahulunya milik yayasan, yang yayasannya kita kenal disebut adalah Yayasan Islamic Center. Pada saat itu sekitar tahun 1995, madrasah yang tadinya adalah Madrasah Aliyah Islamic Center kemudian resmi menjadi Madrasah Aliyah Negeri
yang ada di Demak, karena baru satu ataupun satu-satunya, maka Mandemak ini menjadi Madrasah Aliyah Negeri Demak. Kemudian dalam perkembangannya, Mandemak ini pertama kali dipimpin dengan kepala sekolahnya adalah Bapak Dr. Muhammad Sholeh MAG, yang beliau menjadi kepala semenjak tahun 1995 itu sampai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2000 Mandemak ini dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Munawar, yaitu mulai tahun 2000 sampai 2005. Kemudian pada periode berikutnya pada tahun 2005 sampai 2010 dipimpin oleh beliau Ibu Dr. Endang Hajah Zulekha. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2016 dipimpin kembali oleh beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Sholeh MAG. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2019 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Suprapto MPD. Kemudian mulai 2019 pada bulan Maret, saya yang menggantikan beliau dan meneruskan cita-cita beliau. Anak sekalian, berikutnya madrasah ini kemudian menempati satu tempat yang bersebelahan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama, berada di Jalan Diponegoro nomor 27 Jogoloyo, Wonosalam. Mungkin di benak kalian bertanya-tanya, kenapa bisa demikian ketemunya hanya lewat media? Karena ini adalah situasi dan kondisi. Maka situasi dan kondisi inilah yang kemudian memaksa kita, mau tidak mau harus mau. Kita harus ketemu lewat suara dan lewat rupa, tidak bisa melihat fisik langsung. Oleh karena itu, anakku sekalian, di Mandemak ini ada beberapa jurusan yang dulu kurikulumnya kita pernah mengenal, kurikulum sudah berganti-ganti. Kemudian tahunnya yang kita kenali, tahun sekarang yang terakhir adalah kurikulum pada tahun 2013 sampai sekarang, di mana pada kurikulum itu di Mandemak dibukalah jurusan yang sampai sekarang ada dan berkembang terus diminati oleh banyak peserta didik termasuk kalian semua. Mudah-mudahan peminatan yang sudah kalian inginkan ini menjadi pilihan yang kemudian akan dikembangkan oleh kalian semua untuk menjadi jalan hidup, menentukan karakter dan pola kehidupan kalian, yaitu ada di pilihan IPA, ada di pilihan IPS, dan satu lagi adalah pilihan keagamaan. Itu adalah jurusan pilihan yang ada di Mandemak. Kemudian Mandemak ini, kalau kita lihat historisnya, sejarahnya sudah berhasil mengantarkan para peserta didiknya sesuai dengan cita-cita yang diinginkan, ikut kompetisi. Maka kompetisi yang sudah pernah dilakukan dan anak-anak mengikuti serta didik Mandemak, ada yang sudah pernah berkompetisi. Kalau tingkat kabupaten biasa, maka tingkat nasional juga biasa, maka di tingkat internasional juga sudah sering dilakukan. Itu bukan berarti pamer, orang Jawa bilang. Ini adalah mudah-mudahan bagian dari
wa amma binikmati rabbika fahaddits, yaitu menceritakan sebagian dari nikmat-nikmat Allah agar supaya kalian semua sebagai adik-adik penerus daripada kakak-kakak kelas yang sudah pernah nyampe ke luar negeri menjadi termotivasi mengikuti. Itulah kakak kelas kamu yang kemudian nanti kamu bakal ikuti. Jadi Madrasah Aliyah Negeri Demak ini sampai sekarang ini adalah madrasah yang satu-satunya yang bisa mengantarkan anak-anak didiknya, peserta didiknya untuk memperoleh prestasi yang dicita dan diinginkan. Kemudian anakku sekalian, ketika kamu nanti akan mengikuti pembelajaran di madrasah ini, sudah barang tentu ada aturan-aturan yang dibuat bersama. Aturan ini tidak untuk dilanggar tapi untuk diikuti. Maka ketika mengikuti aturan yang sudah dibuat bersama, yang dipimpin oleh wakil kepala urusan kesiswaan, maka ikutilah dengan sebaik-baiknya. Kalau toh berat, bukan berarti ini membelenggu, tapi inilah adalah sebagai ujian untuk kalian menempa ilmu. Kalau kalian bisa pernah membayangkan ketika ada sebuah alat potong yang namanya peso, alat dapur, itu dulu terbuat dari besi. Kalau alatnya itu akan bisa menjadi alat yang sangat tajam, pasti dipastikan itu adalah terbuat dari benda yang sangat keras sekali. Maka ketika benda yang sangat keras mesti dibentuknya untuk membentuk sebuah pisau atau alat yang lain agak sulit. Maka termasuk bukan berarti kamu punya hati yang keras. Ini menandakan bahwa untuk tercipta satu alat yang bagus diperlukan upaya dan usaha yang tidak mudah. Maka anakku sekalian, ketika kamu nanti sudah mengikuti pembelajaran di sini, memang tidak mudah. Akan terjadi perbedaan ketika dulu sebelumnya, ketika di sini akan ada perubahan-perubahan yang tidak mungkin sama. Oleh karena ikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada di sini dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Karena ada pepatah yang mengatakan kesenangan adalah separuh daripada kesuksesan. Oleh karena itu, madrasah ini adalah madrasah satu-satunya negeri yang ada di Demak. Maka sudah barang tentu untuk menunjukkan mereka Bapak Ibu guru yang sejumlah Bapak Ibu guru sekitar bersama pegawainya 100 kurang 1 ada 99. Mereka nanti bisa kamu kenali atau bisa bertaaruf, berkenalan dengan mereka, karena kelas nanti yang akan kamu tempati sebagai kelas 10 ada 12 kelas. Jadi dengan begitu, kalau pada saatnya nanti sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk kita bisa bertemu muka, mewajah secara langsung, kita akan ketemu langsung. Tapi karena ini masih pada situasi pandemi, kita hanya dibolehkan yaitu belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita jauh, meskipun kita di rumah, maka pada kesempatan yang sama seluruh peserta didik bisa mengikuti dan menikmati kegiatan yang sama. Maka dengan demikian, sebetulnya diakui atau tidak, kita menjadi bagian daripada perubahan yang sekarang terjadi. Mau tidak mau, kita memang harus berubah, dan perubahannya harus menuju pada perubahan kemajuan. Dahulu ketika Bapak Ibu bahkan nenek kakek kalian belum mengenal ada istilah itu. Memang dahulu pernah ada seorang pujangga yang mengatakan beliau adalah Raden Ronggo Warsito yang dengan bukunya
Ki Jayabaya itu, beliau pernah mengungkapkan besok akhir zaman bakal tukul sawijining mangsa ana swara tanpa rupa. Lah sekarang ini memang kalau kalian tidak melihat visualnya akan terdengar suara atau suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa kalau sekarang kita sudah bisa melihat mendengarnya biasa, yaitu suara-suara radio. Kita bisa mendengar suaranya, tapi antara suara dan bentuknya tidak sama. Bentuknya adalah kotak karena radio itu kotak atau bundar. Nah sekarang ini anak-anak sekalian, itu zaman suara tanpa rupa, itu zaman dahulu. Sekarang ini adalah nyata-nyata semua. Kita akan ada suara beda dengan rupanya. Ini memang nyata. Kalau kita terbiasa membawa alat yang bisa kita gunakan untuk komunikasi, yang namanya adalah handphone, adalah telepon yang ada di tangan, kita bisa menjangkau, bisa melihat, dan juga termasuk hari ini anak-anak sekalian bisa ketemu saya, mewakili Bapak Ibu guru yang ada di sini, kita ketemu. Bahkan nanti kita akan berupaya untuk juga bisa bertemu kalian semua, tidak hanya kelas 10, kita akan juga kelas 11 dan kelas 12. Maka setiap saat selama masih belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, kita juga akan ketemu lewat media ini. Dengan maksud mudah-mudahan kalau baginda Nabi pernah menyampaikan zur hibam tasdad kuban, berkunjung jarang-jarang itu akan menjadi semakin senang. Jadi karena kita jarang ketemu, mudah-mudahan pertemuan yang jarang-jarang ini menjadikan kita semakin senang. Senang dalam artian suka mencari, mengumpulkan kemajuan yang akan kita gunakan untuk bekal kehidupan kita di masa datang. Harus kita sadari bahwa masa sekarang dan besok pagi mesti beda. Harus kita sadari. Dulu ketika saya kecil nggak pernah terbayang ada yang namanya komputer, ada yang namanya pesawat. Tapi setelah dewasa ini, komputer sudah biasa. Bahkan dulu komputer adalah bentuknya besar-besar, sekarang sudah tidak lagi besar. Oleh karena itu sekalian, anak-anak sekalian, pada masa-masa yang akan datang, memang masa itu mesti ada. Nah, keberadaan mereka harus kita tentukan sejak sekarang dalam adaptasi mengikutinya. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Negeri 5 ini adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan kalian ketemu dengan masa depan. Sudah barang tentu kalau pepatah mengatakan rijalul subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang akan menjadi orang dewasa besok pagi. Lah, agar supaya orang-orang dewasa besok pagi berkualitas, marilah sejak sekarang ini kita berupaya dengan tekun untuk menjadi pemuda-pemuda yang siap akan berkompetensi, bersaing di masa yang akan datang. Para peserta didik Mandema yang saya cintai, berbicara masalah masa ada 3, masa kemarin, sekarang, dan akan datang. Yang kita tahu, kita nikmati adalah sekarang. Kalau kita sudah melewati masa yang kemarin, ya kemarin sudah berlalu. Kemudian sekarang ini kita berada di zaman sekarang, saat sekarang, mari kita persiapkan masa depan. Maka kalau ada orang yang mengatakan masa depanmu adalah di tangan, ini memang benar. Ini memang benar dan betul. Mari kita persiapkan lembaga yang sudah kamu pilih yang bernama Madrasah Aliyah Negeri 5. Ini adalah pilihan yang sudah kamu tentukan. Kalau orang tua kamu dulu pernah ikut untuk memilih, maka ketika sekarang sudah kamu ikuti, maka cintanya
senangilah yang sudah di sini ini. Maka dengan bekal kamu suka di sini ini, di madrasah ini, maka kemudian akan menjadi separuh keberhasilan kamu untuk menempuh masa depan kamu yang sudah barang tentu kita cita-citakan adalah masa depan yang lebih baik. Karena memang baginda Sayyidina Ali kita harus ikuti juga bahwa hari kemarin, hari ini, hari yang akan datang, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok pagi lebih baik hari ini. Oleh karena itu, mandemak setiap hari, setiap saat, setiap masa berupaya untuk mengantarkan kalian menjadi generasi yang lebih baik pada masanya. Mudah-mudahan ini mendapat ridha Allah, sehingga Bapak Ibu guru dan pegawai yang sejumlah 100 kurang 1 atau 99 ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kalian menjadi generasi, meskipun apapun generasi nanti namanya. Sekarang generasi yang sekarang sedang disebut generasi milenial. Entah nanti pada masa kamu nanti, besok, dan anak cucu menjadi generasi apapun istilahnya, maka persiapkanlah dengan baik-baik lewat Madrasah Aliyah Negeri 5 ini. Mudah-mudahan bisa mempersiapkan generasi yang sebaik-baiknya. Dan sudah barang tentu kita berupaya dan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga cita-cita yang bersama-sama kita inginkan mendapatkan ridho dari Allah. Dan semoga juga perkenalan ta'aruf yang lewat media ini, lewat dunia maya ini tidak menjadi beban. Karena di daerah-daerah yang sinyal kurang atau kuota kurang atau apapun menjadi terganggu, mudah-mudahan ini tidak menjadi beban, tapi niatkanlah merupakan bagian daripada ilmu yang harus kita peroleh. Karena untuk bisa mendapat seperti ini, misalnya kalau sinyal kurang baik, maka ada alat untuk memperkuat sinyal. Kalau kuota kurang, maka ada upaya untuk mendapatkan kuota, yaitu dengan cara memperbanyak kuota. Nah, kuotanya agar banyak gimana? Pakai uang. Ya bagaimana upaya kita mendapatkan uang yang jangan mengeluh dulu sebelum berusaha. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga menjadi yang sudah Bapak Ibu wali murid, wali kelas yang sudah mendampingi, mengantarkan menjadi amalan solehan dengan semua. Allahumma amin. Terima kasih pertemuan pada sesi ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan, dan bersekolah baru pertama kali ketemu kok lewat media ini mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati Allah, kemudian kita mengikuti juga rahmat Allah, dan akhirnya nanti kita berpisah juga rahmat Allah. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi